Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada suatu hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu tentang bagaimana puasa kita tetap terhitung ibadah, tetap terhitung mendapatkan nilai-nilai ibadah di dalamnya. Untuk mendapatkan nilai ibadah di dalamnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita tidak perhatikan dua hal ini, maka apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kam min shaim laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, berapa banyak umatku, berapa banyak orang yang melakukan ibadah shaum, ibadah puasa, namun mereka tidak mendapatkan nilai ibadah di dalamnya, melainkan mendapatkan lapar, haus, dan dahaga saja. Alangkah disayangkan saudaraku. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin kita sudah paham tentang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian bagi wanita haid, nifas, datang bulan, kemudian gila, kemudian memasukkan suatu benda kepada dua lubang, lubang depan kemudian lubang belakang, ya, dubur dan kubul kita. Kemudian juga melakukan hubungan suami istri di siang hari. Mungkin ini sudah kita pahami bahwa inilah pembatal puasa. Kalau ini kita lakukan, jangankan mendapatkan pahala, terhitung untuk puasa saja akan tidak terhitung. Kalau orang yang hanya melakukan membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa, masih mending karena dia terhitung mengisi absen walaupun tidak ada nilai. Nah, satu hal lagi, yang kedua adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ini yang terkadang kita lalaikan, terkadang kita lupakan, padahal kita sudah akan terjebak di dalamnya. Apa itu hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita? Yang pertama kata Rasulullah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khamsatun asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang mengurangi pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong atau berdusta. Bohong ini rumusnya 2. Kalau tidak mengurangi sesuatu, akan bisa melebihi sesuatu, melebihi berita, melebihi sesuatu kejadian. Itu bohong, tidak sesuai dengan fakta. Atau juga kita kasih contoh, umpamanya kita ditelepon oleh istri kita atau suami kita, halo mas, di mana mas? Maaf dek, ini lagi meeting, lagi ada rapat dengan bos atasan. Padahal mungkin dia tidak lagi rapat, atau mungkin duduk di mana, di kedai kopi, di kafe. Ini adalah sesuatu yang melebihi fakta. Akhirnya ini terhitung kepada kadzib, bohong, dan ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah artinya adalah menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, sehingga menyebabkan mereka, orang lain tersebut, tidak menyukai yang kita ceritai. Ini adalah sesuatu yang membatalkan, mengurangi pahala puasa kita, ghibah. Termasuk dikiaskan juga orang-orang yang mendengarkan gosipan, mendengarkan cerita aib orang lain. Terkadang kita hari ini dunia sangat dihebohkan, memang kita tidak terlepas daripada media medsos yang di dalamnya ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Di dalamnya banyak warna-warni yang tidak perlu kita lihat, yang tidak perlu kita dengarkan. Di dalamnya bukan kita menceritakan aib, tapi kita menonton, mendengar. Ini tidak boleh. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah. Wan namimah artinya adu domba. Adu domba ini satu sifat hati kita, penyakit hati yang mungkin kita tidak senang dengan seseorang, sehingga kita adu, sehingga kita laga.
sehingga menyebabkan persaudaraan antara dua belah pihak tadi akan menjadi rusak. Dan yang keempat adalah wal yaminul khumus, artinya adalah sumpah palsu. Kita menyelamatkan diri kita atau menyelamatkan orang lain sehingga menyebabkan datangnya kata-kata sumpah palsu, diselipkan nama Allah demi Allah, wallahi tallahi billahi, ini tidak boleh. Sudah menyebutkan nama Allah untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain supaya tidak menyatakan mereka itu bersalah atau kita bersalah. Jadi tidak dibolehkan, dan itu adalah mengurangi pahala puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wan nazaru bisyahwat, melihat, memandang sesuatu dengan syahwat. Ini termasuk memandang aurat orang lain, juga termasuk dalam HP genggaman kita ataupun TV kita hari ini dihebohkan, digambar-gambar segala macam, bisa melihat langsung juga. Kalau kita pergi naik kereta segala macam, dilihat aurat orang lain tanpa sengaja, itu dimaafkan. Namun kalau kita terus melihat terus sehingga mata kita melotot, ini akan menyebabkan pahala puasa kita akan luntur, akan hilang. Yang perlu kita perhatikan dalam hal membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita ini, bisa menyebabkan utang kita. Kenapa? Pahala puasa kita mungkin dikurangi 50% dengan riba, 50% lagi dengan adu domba, 50% lagi mungkin melihat syahwat. Jadi utang kita, jadi minus, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi orang yang melakukan saum. Nah, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita akan terjaga dan mendapatkan nilai-nilai ibadah di dalamnya, tidak sia-sia seperti yang disabdakan Rasulullah SAW tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.